Oke, kita berjumpa lagi di podcast SMK Pegri 2 Badung ya, dengan suasana yang panas tapi ceria sekali karena sejak tanggal 1 April kemarin kita anak-anak sudah mulai belajar 100% ya. Jadi ya boleh kita katakan dan mudah-mudahan pandemi ini sudah berangsur-angsur berakhir ya. Semoga dengan aura anak-anak yang ramai ini sekolah sudah bisa menjadi kondusif kembali dan anak-anak juga bisa belajar dengan tenang. Dan hari ini juga sedang berlangsung UKK ya, uji kompetensi kejuruan di SMK Pegri 2 Badung, di TKR sedang berlangsung dan di TBSM juga sedang berlangsung. Jadi ini udah jam makan siang, jadi kita curi-curi waktu buat menculik salah satu penguji dari TBSM ya. Oke, kita sudah bersama Bapak Saiful. Oke, ini dia. Oke, Pak Saiful, apa kabar? Baik, Oke, ini berarti untuk menguji ini Bapak dapat surat tugas apa Bapak izin dari instansi, Pak? betul dapat surat tugas. Oh, Jadi dapat surat kita tugas. ada tugas untuk pengujian UKK ini, dan kebetulan kita kan juga ada kerjasama MOU. Oh, udah ada kerjasama MOU, Pak ya. Betul. Jadi kerjasama MOU tersebut apakah hanya dengan banyak SMK berarti, Pak ya? Ya, dari beberapa SMK di Denpasar, juga ada di Singaraja, Oh, kemudian sampai di Singaraja, Pak ya? Karangasem, Di betul. Karangasem. Oke, kalau boleh tahu Bapak ini instansi kerjanya itu di? Saya di bagian TSD, kebetulan di PKM sama Warranty Claim. Oke, PKM itu Product Quality Monitoring. Product Quality Monitoring. Berarti Iya. tugasnya Bapak sebelum nanti dipasarkan, berarti kendaraan-kendaraan tersebut tugas Bapak untuk mengecek itu berarti Pak ya? Betul, mau Oke. dipasarkan dan sesudah dipasarkan. Mau dipasarkan dan sesudah dipasarkan. Oh, berarti kalau sesudah dipasarkan itu tetap dimonitor Pak ya? Betul. Produknya? Jadi saya tiap 3 bulan setelah motor itu di launching, itu saya wajib mengundang beberapa konsumen. Jadi untuk sampling biasanya. Oh, untuk sampling. Ya, saya undang ke main dealer untuk pengecekan motor. Oh, untuk pengecekan motornya. Nah, ini menarik Pak, masalah waranti apa tadi di Warranty claim. Warranty claim itu klaim untuk klaim garansi Pak ya? Betul. Nah, kalau misalkan untuk klaim garansi tersebut kira-kira ada syarat-syarat atau prosedur tertentu nggak Pak? Kalau misalkan motor saya rusak misalnya, pemakaian 1 bulan lah, ternyata motor saya rusak, kira-kira nanti apa yang harus saya lakukan supaya garansinya itu bisa saya klaim Pak? Baik, mungkin sedikit ya saya jelasin aja. Dari waranti itu sebenarnya mudah. Artinya kalau misalnya motor Bapak ada kendala, kemudian masih masa garansi, apalagi masih 1 bulan gitu ya, kita akan coba arahkan dulu ke AHAS. Itu cukup membawa buku servis dan STNK. Artinya kita identifikasi dengan data, kemudian nanti akan diproses selanjutnya oleh PIC kami. Jadi tiap AHAS kita punya 1 PIC. Oh, tiap AHAS punya 1 PIC, berarti Betul. tinggal membawa BPKB dan STNK aja. STNK saja Oh, sama STNK saja. buku servis. Oh, STNK sama buku Iya. servis, maaf. Jadi kerusakan-kerusakan yang model bagaimana Pak? Kalau misalkan kerusakan yang normal kan pasti ada garansi. Betul. Kira-kira kerusakan yang tidak digaransi itu kerusakan yang bagaimana supaya nanti adik-adik di rumah tahu, biar bisa mereka jaga motornya. Oh, kerusakan seperti ini loh kira-kira nggak dapat Jadi garansi gitu. mungkin kalau yang garansi sih lebih ke cacat produksi. Artinya memang dari pabrikan ada kesalahan. Oke, Tapi cacat kalau yang produksi. tidak digaransi itu biasanya yang variasi. Banyak di luar yang sudah dirubah dari standar. Oh, Jadi biasanya adik-adik kita sering pakai knalpot brong yang seperti itu. Kemudian ada pemakaian roller yang racing. Nah, ini sedikit banyak juga kita perhitungkan di situ. Artinya tidak serta-merta dari pabrikan itu memperbolehkan untuk variasi-variasi tersebut. Oke, berarti kalau misalkan kita berbicara masalah anak muda zaman sekarang, mereka kan kira-kira baru dikasih motor langsung mereka modif Pretelin ya, gitu, langsung mereka betul. pretel dan lain sebagainya. Berarti itu garansinya sudah tidak bisa diklaim, Pak ya? Tidak serta merta juga. Artinya kita ada beberapa kategori ya. Jadi ada engine, frame, kemudian elektrikal. Oke. Kalau mereka untuk rangka atau
engine-nya masalah berarti kan kita lihat engine-nya. Jadi bukan tidak berarti kita tidak garansi gitu. Jadi mana yang jadi variasinya yaitu yang kita tidak garansi. Tapi kalau engine-nya masalah ya tetap kita garansi. Tetap digaransi. Wah ya oke, artinya adik-adik berkreativitas itu tetap boleh asalkan adik tahu rambu-rambu ya. Betul. Supaya nanti jika terjadi kerusakan garansi kalian bisa diklaim. Nah kayak gitu ya inti dari penjelasan Bapak Saiful tadi. Jadi kita langsung ke topik Pak. Tadi kan Bapak sudah menguji di TBSM ya. Nah menurut Bapak kira-kira kualitas anak-anak di SMK Pegri 2 Badung tuh kayak gimana Pak? Baik, mungkin kalau selama ini yang saya ikuti, jadi saya sudah 2 kali ya ikut ujian UKK ini. Tahun lalu sama Jadi, tahun ini Pak ya? ya kebetulan dikasih kesempatan untuk di Pegri 2 Badung ini. Jadi kalau dilihat dari prospek kedepannya sih SMK bisa. Artinya kita itu punya semangat optimis kalau SMK itu akan bisa diterima di industri pekerja atau di industri yang lain ya. Artinya mereka pun kalau bisa mandiri juga bisa. Jadi itu sudah terbukti kalau memang SMK itu tidak akan pernah istilahnya nganggur ya. Kalau saya bilang kalau misalnya orangnya itu punya skill, punya kemampuan itu pasti akan bisa bersaing lah ya. Oke, bisa di bersaing. dunia luar gitu. Bisa bersaing. Artinya gini Pak, yang namanya sepeda motor kan dari waktu ke waktu mengalami perubahan Pak. Betul. Nah dalam artian kayak gini, dulu kita ada namanya Vespa yang digitu, yang apa namanya, yang isi bensin harus isi oli dulu kan gitu. Oh iya. Nah, terus sekarang isi bensin saja, dan dalam beberapa tahun ke depan seperti kata teman saya yang sudah podcast di sini ada Pak Tangkas namanya, beberapa tahun ke depan kemungkinan kita nggak akan pakai bahan bakar minyak lagi, sudah akan ada motor listrik. Kira-kira nanti kalau misalkan anak-anak di sini sudah terjun ke dunia kerja, tempat mereka belajar nanti di dealer tuh di mana Pak untuk perkembangan motor kayak sekarang kan servisnya juga nggak mungkin sama kan Pak. Betul. Antara motor matic sama motor gigi beda. Sekarang nanti akan ada motor listrik kan, kompetensi mereka harus berkembang juga. Betul. Nanti kira-kira jenis pembelajaran di dealer itu untuk mekanik-mekanik ini seperti apa Pak? Jadi kalau untuk yang seperti ini sih kalau di tim kita di TSD itu ada namanya tim TTR atau di training development. Jadi di sini mereka akan diundang setiap ada new product. Jadi tidak fokus ke produk istilahnya engine atau elektrikal yang dirubah atau untuk listrik gitu. Setiap perubahan produk kita akan informasikan kalau kita ada apa namanya istilah launching atau ini kita akan informasikan, kita akan undang. Jadi ada step ya. Jadi ada step-stepnya biasanya kalau misalnya di kita itu ada yang sistem e-learning namanya ya. E-learning itu untuk para mekanik Pak ya? Betul. Jadi mereka bisa membaca di web gitu. Mereka bisa apa namanya belajar di rumah lah istilahnya ya, belajar di rumah, kemudian kita kasih modul, kemudian mereka belajar, setelah itu baru kita tes. Baru dites ya. Oke, berarti walaupun sudah di dunia kerja, untuk menjadi seorang mekanik nggak serta-merta kita berhenti belajar Pak ya. Betul. Terus belajar. Oke, untuk jenjang karirnya gimana Pak? Ini penting juga untuk anak-anak yang akan memilih jurusan TSM atau yang akan tamat nanti. Kira-kira jenjang karir di TBSM itu seperti apa Pak? Apa mentok mereka akan di mekanik aja Pak? Oh tidak. Jadi kalau untuk di mekanik terutama yang TBSM itu ya saya sendiri ini backgroundnya saya mekanik. Jadi kalau ngotak-ngatik motor itu hobi saya lah istilahnya. Pure di sana. Nah itu bisa bertahap, biasanya sih ada namanya kontes. Jadi ada semacam kompetisi yang antar ahas kemudian dinaikkan ke antar region ya. Artinya seluruh Indonesia kita kumpulin gitu ya. Tapi kita dulu di ahas dulu, setelah kita saring di ahas kemudian baru ke region, ke antar wilayah. Antar wilayah ya, Pak ya. Betul. Jadi cukup
menjanjikan sih sebenarnya kalau untuk pemula, artinya kalau dari awal seperti itu. Oh, kalau dari awal berarti bukannya nggak mungkin mereka nanti akan jadi pemimpin di sebuah dealer atau di sebuah instansi, Pak ya. Berarti betul. nggak mesti orang manajemen, nggak mesti anak-anak tamatan SMA yang jadi pemimpin. Berarti anak-anak SMK yang mengawali dari mekanik itu kalau misalkan kinerjanya bagus, bisa juga mereka berpeluang juga untuk menjadi pimpinan di sana kan gitu, Pak ya. Betul. Oke, jadi anak-anak nanti nggak perlu takut ya, adik-adik yang memilih jurusan TBSM. Artinya seperti Pak Saiful sekarang, awalnya kan mekanik, Pak ya? Betul, saya mekanik. Awalnya mekanik, baru terus karena kinerjanya baik, bisa di posisi sampai sekarang di kuaranti kontrol, Pak ya? Iya, betul. Iya, jadi udah lihat dong Pak, sudah 2 tahun di sini sudah lihat gitunya Pak ya, bengkel di TBSM Pak ya? Betul. Gimana Pak menurut Bapak, sudah sesuai standar industri apa? Kalau untuk SMK 2 Pegri 2 Badung? Pegri 2 Badung itu kalau saya bilang sih sudah oke ya. Artinya dari standar tools kemudian perlengkapan itu cukup komplit ya kalau saya bilang ya. Dari 2 tahun ini saya mengikuti UKK ini cukup baik. Jadi secara persiapan kemudian sampai penyiapannya siswanya, kemudian penjadwalan, kemudian gurunya juga koordinasi dengan kita itu cukup baik. Artinya tidak tidak salah lah kalau kita harus memilih SMK Pegri 2 Badung. Oke, memilih SMK Pegri 2 Badung. Ya, jadi kalau misalkan kita kan nggak kalah dari SMK negeri kan Pak ya. Kalau misalkan dilihat dari gitu, ada anak-anak kami yang gitu di tempatnya Bapak, yang praktik di tempatnya Bapak? Sudah ada, yang kerja pun sudah ada. Oh, yang kerja pun sudah ada. Jadi kualitasnya yang Bapak nilai mereka itu kayak gimana Pak? Kalau mereka yang sudah masuk ke kategori training ya, artinya pertama kali masuk ke area kerja kami itu biasanya di training dulu ya. Walaupun mereka sudah pegang job, cuma masih training, artinya masih yang batasan motor yang baru dulu, artinya yang ringan ya. Oh, yang ringan dulu. Ya kita juga pantau tiap per minggu. Pantau per minggu. Betul. Jadi perkembangannya sih kalau bagus ya kita akan tarik untuk jadi karyawan. Oh, berarti yang praktik yang kelas 11 sekarang mungkin banget pas mereka tamat langsung direkrut Pak ya? Betul. Kalau jadi misalkan mereka biasanya kita juga informasikan kalau ada lowongan di kita. Oke, informasikan kalau ada lowongan. Jadi untuk sementara ini SMK Pegri 2 Badung masih menjadi sekolah yang berpotensi untuk anak-anaknya ketika tamat langsung masuk dunia kerja kan gitu berarti Pak ya. Oke. Masalah sekarang gitu untuk dunia teknik ya Pak ya. Kalau misalkan kita lihat pandemi ini kan mengubah industri gitu modelnya Pak ya. Kalau misalkan dulu industri pariwisata berjaya, tapi cobaannya banyak sekali Pak. Ada bom Bali, sekarang ada pandemi yang membuat lumpuh. Kira-kira nanti di jurusan teknik, khususnya teknik sepeda motor ini kira-kira nanti akan tetap eksis atau nanti ada masa keruntuhannya atau gimana Pak? Coba. Jadi mungkin kalau menurut saya sih masih cukup bisa bertahan ya. Artinya di industri sepeda motor terutama ya. Sepeda motor itu adalah kebutuhan kalau di kita ya. Jadi untuk bertahan dari pandemi pun kita masih bisa merangkul karyawan, artinya kita tidak sampai meng-cut karyawan. Oh, tidak sampai ada PHK ya, Pak ya. Betul. Jadi di kita masih bisa bertahan walaupun dalam tanda kutip dengan kondisi yang udah parah ya. Kemarin itu jualannya motor sempat turun, tapi kita usahakan untuk tidak meng-cut karyawannya seperti itu. Artinya kalau di industri motor itu cukup menjanjikan sebenarnya. Kalaupun kita keluar gitu ya atau di PHK itu masih bisa untuk buka sendiri di rumah. Iya, benar sekali. Jadi masih bisa bertahan lah. Oke, jadi sudah dari pakarnya langsung ya adik-adik ya, sudah dari pakarnya langsung menyatakan bahwa SMK Pegri 2 Badung kualitas siswanya di kelas 11 nanti potensial sekali akan direkrut ke
dunia industri ya. Jadi yang kedua, untuk di dunia teknologi sampai saat ini belum ditemukan kemungkinan akan menurun ya Pak ya. Jadi masih akan tetap bertahan. Buktinya di masa pandemi seperti ini bidang teknologi juga nggak mengalami penurunan, bahkan tidak sampai mem-PHK karyawan seperti yang terjadi di hotel-hotel sana kan gitu Pak ya. Betul. Oke. Jadi karena itu sudah kita bahas apa yang ada di SMK Pegri Badung sudah kita bahas, baru terus peluang kerjanya bagaimana sudah kita bahas. Bapak ada yang ingin disampaikan nggak untuk adik-adik SMP? Mungkin Bapak ingin mengajak mereka untuk bersekolah di SMK Pegri 2 Badung mungkin? Baik, mungkin kalau teman-teman atau dari adik-adik yang mau sekolah terutama ke teknik ya, artinya punya jiwa teknik ya, mungkin SMK 2 Pegri 2 Badung ini lebih cocok ya, artinya bisa direkomendasikan untuk sekolah. Jadi bisa untuk SMK, pasti bisa. Oke, jadi demikian adik-adik ya. Dari Bapak Saiful sendiri yang sudah lama berkecimpung di dunia otomotif, khususnya sepeda motor, sudah mengajak adik-adik untuk bersekolah di SMK Pegri 2 Badung. Jadi tunggu apa lagi adik-adik? Pendaftaran sudah dibuka ya, dan kita tidak memiliki space atau tidak memiliki kuota yang banyak. Jadi jangan ragu lagi. Sekarang juga adik-adik berangkat ke SMK Pegri 2 Badung, lihat sendiri fasilitasnya seperti yang sudah disampaikan Bapak Saiful tadi, dan kita akan menjamin adik-adik untuk dapat kerja setelah adik-adik tamat nanti. Oke Bapak Saiful. Jadi karena kita terhalang durasi waktu, Bapak juga harus kembali menguji ya. Oke. Betul. Ya mohon maaf ini mengganggu aktivitasnya. Jadi untuk ke depan ketika kami membutuhkan informasi lagi, kami harap Bapak Saiful bisa main-main lagi ke sini, memberikan informasi mengenai apapun pembelajaran untuk siswa, nggih Pak nggih. Siap. Oke. Jadi demikian podcast SMK Pegri 2 Badung. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Selamat siang.